Angin sore berembus lembut di pinggiran Yogyakarta, membawa aroma bensin dan oli dari bengkel kecil milik keluarga Ramadipa. Di sana, seorang anak lelaki berusia 13 tahun tengah menatap mesin motor tua dengan mata penuh penasaran. Namanya Kiandra Ramadipa, tubuhnya kecil, tangannya kotor oleh minyak hitam, tapi sorot matanya berkilat seperti bara api yang menolak padam. Sejak kecil, suara deru mesin adalah musik baginya, bukan kebisingan, tapi nyanyian tentang kebebasan dan kecepatan. Ayahnya, Surya Ramadipa, dulunya pembalap liar di jalanan Yogyakarta sebelum akhirnya berhenti karena kecelakaan parah. Ia kini menghabiskan sisa hidupnya sebagai montir. Kecepatan itu indah, tapi juga kejam, Endra, katanya suatu sore sambil mengelap keringat di kening. Tapi Kiandra tak pernah takut pada kata kejam. Dalam benaknya, kecepatan bukan soal berani mati, melainkan soal berani hidup lebih keras dari siapapun. Setiap malam, ketika seluruh kampung terlelap, Kiandra diam-diam menyalakan televisi tabung tua di ruang tamu. Suara komentator MotoGP terdengar samar di balik volume yang dikecilkan. Ia menatap layar dengan napas menahan, matanya terpaku pada setiap tikungan yang diambil oleh Rossi, Marquez, dan Lorenzo. Dalam khayalnya, ia bukan lagi anak bengkel miskin, ia adalah pembalap muda yang menyalip bintang dunia di lintasan basah. Dan di dadanya, janji kecil mulai tumbuh, suatu hari, nama itu akan jadi milikku. Namun hidup tidak pernah semudah mimpi. Suatu pagi, ayahnya mendapat kabar bahwa bengkel mereka harus ditutup karena hutang alat-alat yang tak terbayar. Kiandra hanya bisa berdiri di depan pintu, memandangi pelang bengkel yang dicabut dari dinding kayu. Ia merasakan amarah yang asing, campuran antara putus asa dan tekad. Saat itu, ia bersumpah bahwa roda nasibnya tidak akan berhenti di tanah lumpur tempat ia berdiri. Malam berikutnya, tanpa sepengetahuan ayahnya, Kiandra membawa motor tua hasil rakitannya sendiri ke jalanan belakang Stadion Mandala Krida. Ada balapan liar, sirkuit tak resmi yang menjadi ajang pembuktian para remaja nekat. Suara knalpot memekakkan telinga, tapi detak jantung Kiandra lebih keras. Ia tak punya helm balap, hanya helm ayahnya yang sudah retak di samping. Ketika bendera start dikibarkan, dunia seolah berhenti berputar. Dalam sekejap, Kiandra melesat seperti kilat. Satu persatu lawannya tertinggal di belakang. Di tikungan terakhir, motor Kiandra hampir terjatuh karena genangan air, tapi ia memutar gas justru lebih dalam, keputusan gila yang membuatnya meluncur lebih cepat daripada siapapun malam itu. Penonton bersorak, dan seseorang berteriak di tengah kerumunan, "Itu bocah, kayak petir. Petir Jawa." Sejak malam itu, julukan itu melekat, menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia pulang menjelang subuh, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena euforia yang tak bisa dijelaskan. Ayahnya menunggunya di depan rumah, menatap dengan mata kecewa bercampur kagum. "Kau gila, Endra," ucapnya pelan. Kiandra hanya tersenyum, mengembuskan napas panjang. "Mungkin, ya, tapi kadang, orang gila adalah satu-satunya yang berani bermimpi." Dan di bawah langit Yogyakarta yang mulai terang, lahirlah seorang legenda kecil, petir dari timur yang kelak akan mengguncang dunia balap. 3 tahun berlalu sejak malam ketika petir Jawa pertama kali mengguncang jalanan Yogyakarta. Kini, usia Kiandra menginjak 16 tahun, tubuhnya lebih tegap, refleksnya lebih tajam, dan matanya semakin menyala oleh ambisi. Namun, di balik semua itu, hidupnya tak banyak berubah. Bengkel kecil keluarganya kini hanya menyisakan setengah atap seng yang bocor, dan suara deru mesin lebih sering terdengar dari motor orang lain, bukan miliknya. Tapi di hati Kiandra, ada sesuatu yang tak bisa dipadamkan, impian untuk keluar dari lingkaran kecil ini, untuk membuktikan bahwa anak dari bengkel reot pun bisa menaklukkan dunia balap. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang kejuaraan nasional junior road race Indonesia, ajang yang kerap dijadikan batu loncatan menuju Akademi Balap Asia. Hadiahnya bukan sekadar piala, melainkan peluang dilirik oleh pencari bakat dari luar negeri.
Kiandra langsung mendaftarkan diri, tanpa pikir panjang, padahal ia tidak punya sponsor, bahkan uang untuk transportasi pun tidak cukup. Saat ia membawa formulir pendaftaran ke rumah, ayahnya menghela napas berat. "Kau pikir dunia akan menerima bocah kampung seperti kita?" tanya sang ayah getir. Tapi Kiandra hanya menatap lurus ke depan. "Kalau dunia tak menerimaku, aku akan membuat mereka terpaksa melihat." Hari-hari menjelang lomba adalah perjuangan sunyi. Ia memperbaiki motor tuanya dari suku cadang bekas, melatih keseimbangan di jalanan sepi saat fajar, dan makan seadanya agar bensin cukup untuk latihan berikutnya. Banyak teman yang menertawakannya. "Motor lo itu, Kiandra, lebih cocok buat ngangkut sayur daripada balapan," ejek salah satu pembalap lokal yang disponsori toko besar. Tapi setiap cemoohan justru menjadi bahan bakar bagi amarahnya. Ia tahu, mereka menertawakan karena tak bisa merasakan kobaran api yang ia rasakan di dadanya. Hari lomba pun tiba. Langit mendung menaungi sirkuit Boyolali, membuat udara terasa berat. Barisan motor berderet di garis start, semua berkilau dengan logo sponsor besar, kecuali satu, motor hitam polos tanpa stiker, dengan tulisan tangan kecil di tangkinya untuk ayah dan ibu. Di tribun, hanya ada satu penonton yang mengenakan jaket lusuh dan menatap penuh doa ibunya. Ketika lampu start padam, Kiandra menunduk sejenak, membisikkan doa lirih, lalu memutar gas sekeras mungkin. Lap demi lap, ia menyalip lawan satu persatu. Dari posisi ke-22, ia naik ke posisi ke-10, lalu ke-5. Penonton mulai bersorak ketika motor tuanya menembus deru mesin-mesin modern. Tapi di lap terakhir, sebuah insiden terjadi. Salah satu pembalap di depannya kehilangan kendali dan jatuh, menabrak sisi motor Kiandra. Ia terpental keras, tubuhnya terguling di aspal panas. Semua orang terdiam. Waktu seolah berhenti. Namun dari balik kepulan debu dan bau karet terbakar, sosok Kiandra bangkit. Lututnya berdarah, tangannya gemetar, tapi ia menyalakan kembali motornya. Ia tak peduli pada rasa sakit, ia hanya tahu satu hal, ia belum selesai. Ia kembali ke lintasan dan menuntaskan balapan dengan kecepatan sisa yang luar biasa, melintasi garis finish di posisi ke-7. Tidak ada piala, tidak ada sorotan kamera, tapi seluruh tribun berdiri memberi tepuk tangan. Mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang berbeda, seorang anak yang menolak menyerah. Di akhir lomba, ketika ia sedang membersihkan luka di garasi, seorang pria berjas kulit menghampirinya. "Namamu Kiandra, bukan?" tanya pria itu. "Aku Arga Santosa. Dulu, aku pernah balapan di Oto-Oto." Kiandra menatapnya terkejut. Pria itu tersenyum tipis. "Kau punya sesuatu yang tak bisa diajarkan di akademi manapun, hati. Jika kau siap menderita lebih jauh, aku bisa membawamu lebih jauh." Dan di sanalah, di garasi sempit yang bau bensin dan darah, takdir Kiandra Ramadipa mulai berubah selamanya. Langit Barcelona berwarna kelabu ketika pesawat kecil yang membawa Kiandra mendarat. Di bawahnya terbentang sirkuit Montmeló, tanah asing yang kini menjadi medan tempurnya. Ia baru pertama kali meninggalkan Indonesia, meninggalkan ibunya yang menangis di bandara dan ayahnya yang hanya menepuk bahunya tanpa sepatah kata. Di tangannya, hanya ada satu tas ransel, sepasang sarung tangan bekas, dan surat undangan dari Arga Santosa yang kini menjadi pelatih pribadinya. Di sini, semua orang cepat, Endra. Tapi yang bertahan, bukan yang paling cepat, melainkan yang paling keras kepala, kata Arga saat mereka menatap lintasan dari kejauhan. Hari-hari pertamanya di Akademi Balap Eropa terasa seperti neraka. Para pembalap muda dari Italia, Spanyol, dan Prancis memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Asian Monkey," bisik salah satu dari mereka di ruang ganti. Kiandra menahan emosi, memilih diam, tapi dalam dadanya sesuatu mendidih. Setiap latihan, ia selalu mendapat motor paling tua, ban yang nyaris habis, dan waktu latihan paling singkat. Namun Arga hanya berkata tenang, "Kalau kau bisa menang dengan yang paling buruk, berarti kau siap menaklukkan yang terbaik."
Kalimat itu menancap di benaknya seperti ukiran di baja. Latihan fisik di akademi bukan sekadar olahraga, itu penyiksaan mental. Setiap pagi mereka harus berlari 10 km sebelum sarapan, diikuti latihan motor 5 jam di bawah matahari musim panas. Suatu hari, Kiandra pingsan di tengah lintasan. Pelatih asingnya hanya menatap datar. "Jika kamu tak kuat, pulanglah ke Asia," ujarnya dingin. Tapi ketika ia sadar di klinik akademi, Kiandra tersenyum getir. "Aku tak datang sejauh ini hanya untuk pulang." Sejak saat itu, setiap malam ia berlatih sendiri di lintasan yang sepi, menembus batas stamina hingga tubuhnya bergetar karena kelelahan. Musim semi datang bersama ujian seleksi resmi. 20 pembalap bertarung untuk 5 posisi di tim junior Eropa. Hujan deras mengguyur sirkuit, kondisi yang membuat banyak pembalap Eropa kesulitan, tapi bagi Kiandra, hujan adalah rumah. Ia teringat jalanan basah Yogyakarta, aroma aspal dan suara hujan yang menamparkan helmnya dulu. Satu persatu lawan tergelincir, tapi Kiandra tetap melaju, tubuhnya seolah menyatu dengan motor. Ia finish di posisi kedua, meski ban belakangnya nyaris gundul. Dari podium kecil, ia menatap bendera Indonesia di dadanya, satu-satunya warna merah putih di tengah lautan biru. Namun kemenangan itu tak datang tanpa luka. Saat berlatih sehari setelahnya, motor Kiandra tergelincir di tikungan cepat, membuatnya terlempar keras ke pagar besi. Bahunya terkilir, dan tulang rusuknya retak. Dokter menyarankan istirahat 2 bulan, tapi Arga tahu apa yang akan dikatakan muridnya. "Kalau aku berhenti, aku akan dilupakan," kata Kiandra dengan suara serak. Dengan perban di dada, ia tetap datang ke latihan, menahan rasa sakit setiap kali menarik gas. Semua orang menganggapnya gila. Mungkin memang benar, tapi justru kegilaan itulah yang membuatnya bertahan. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Kiandra duduk sendirian di garasi akademi. Ia menatap helmnya yang retak akibat kecelakaan, lalu mengambil spidol hitam. Di sisi helm itu, ia menulis kalimat pendek dalam bahasa Indonesia. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi seseorang." Helm itu kemudian ia pakai di setiap sesi latihan, seakan menjadi pengingat siapa dirinya dan kemana ia akan pergi. Ketika musim baru dimulai, para pelatih mencatat satu hal tentang bocah Indonesia itu: ia bukan pembalap paling cepat, tapi yang paling konsisten, paling keras kepala, dan paling berani mengambil risiko. Arga tersenyum bangga di tepi lintasan. Ia tahu, anak bengkel dari Yogyakarta itu kini telah berubah, bukan lagi petir Jawa yang bermain di jalanan malam, tapi kilat merah putih yang bersiap menyambar dunia. Dan di langit Eropa yang mulai cerah, kilat itu baru saja menyala untuk pertama kalinya. Musim balap resmi akhirnya tiba. Nama Kiandra Ramadipa muncul di daftar pembalap Moto3 Junior World Championship, satu baris kecil di antara sederet nama besar dari Italia, Spanyol, dan Jepang. Bagi dunia, ia hanyalah pembalap Asia tanpa prestasi berarti. Tapi bagi Indonesia, ia adalah simbol harapan baru. Ketika bendera merah putih berkibar di padok tim kecil Santosa GP Academy, banyak yang tidak percaya bahwa bocah kurus dari Yogyakarta itu benar-benar akan berlaga di lintasan yang sama dengan calon bintang dunia. Kiandra menggenggam sarung tangannya kuat-kuat, menatap ke langit Eropa yang dingin. "Dari sini semuanya dimulai," gumamnya lirih. Balapan pertamanya di Jerez menjadi mimpi buruk. Ia start di posisi paling belakang, dan sejak awal terlihat gugup. Tekanan media, sorakan penonton asing, dan teriakan di radio tim membuat pikirannya kacau. Di lap keempat, saat mencoba menyalip di tikungan tajam, ia kehilangan kendali dan terjatuh. Motor terpental, tubuhnya menyeret panjang di aspal, dan bendera kuning segera dikibarkan. Dunia menyaksikan dan menilai. Rookie Asia pertama yang gagal finish di debut, tulis salah satu media Spanyol dengan nada sinis. Tapi luka terbesar bukan di tubuhnya, melainkan di harga dirinya. Kiandra duduk di padok dengan kepala tertunduk, sementara anggota timnya sibuk memperbaiki motor yang hancur.
Tidak ada yang menenangkannya. Ia mendengar seseorang dari tim lawan berkata, "Bocah itu terlalu nekat." Tipikal pembalap Asia, banyak semangat, sedikit teknik. Kalimat itu menancap seperti pisau. Saat malam tiba, ia tak bisa tidur. Ia menatap helmnya, helm dengan tulisan, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi seseorang." Namun untuk pertama kalinya, tulisan itu terasa seperti kebohongan. Seri kedua di Estoril pun tak jauh berbeda. Ia mencoba bermain aman, tapi tekanan membuatnya lamban. Ia finish di urutan ke-21, jauh dari ekspektasi tim. Arga, yang kini menjadi pelatih dan manajernya, memanggilnya ke garasi. "Kau tahu kenapa kau kalah, Endra?" tanya Arga dengan nada tenang. Kiandra menggeleng pelan. "Karena kau balapan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, bukan pada dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Kiandra terdiam lama. Di kepalanya, ia melihat lagi masa lalu, bengkel kecil, ayahnya, ibunya yang menitikkan air mata di bandara. Ia sadar, ia tak boleh kalah karena ego. Ia harus menang karena janji. Balapan berikutnya di Aragon menjadi titik terendah. Di lap ke-7, ban belakang motornya selip karena kondisi lintasan yang setengah basah. Ia jatuh lagi, kali ini lebih keras. Saat dibawa keluar lintasan dengan mobil medis, ia mendengar suara announcer di pengeras, "Anoter DNF for Ramadipa from Indonesia." Dunia balap mulai melupakannya. Tapi di ruang medis, saat ia membuka mata, Arga berdiri di sana sambil membawa helmnya yang tergores. "Kau tahu, semua legenda pernah jatuh di lintasan ini," kata Arga. "Tapi hanya sedikit yang memilih bangkit di tempat yang sama." Hari berikutnya, Kiandra datang lebih pagi ke padok. Ia duduk di atas aspal yang masih basah embun, menatap lintasan seolah berbicara padanya. Ia menyalakan motor dan berlatih sendirian, tanpa kamera, tanpa penonton. Setiap tikungan ia lalui perlahan, mempelajari setiap inci aspal, setiap goresan ban. Malamnya, ia menulis di buku kecil, "Aku bukan gagal. Aku sedang diuji untuk menjadi orang yang pantas menang." Dari sanalah, tekadnya mulai terbentuk kembali. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di pit lane dengan pandangan yang berbeda. Tak ada lagi rasa takut di matanya, hanya ketenangan yang tajam. "Aku sudah mencicipi rasa jatuh," gumamnya. "Sekarang saatnya mencicipi rasa bangkit." Arga menepuk bahunya pelan, "Selamat datang kembali di lintasan, petir Jawa." Dan ketika mesin motornya menyala, suara raungannya tak sekadar menggema di sirkuit, tapi juga di dalam hatinya sendiri, tanda bahwa Kiandra Ramadipa siap menantang takdir sekali lagi. Udara Italia terasa lembab ketika pagi itu matahari menyinari sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli. Hujan semalam membuat aspal masih basah, dan udara membawa aroma bensin serta adrenalin yang menggantung di antara para pembalap. Di padok kecil tim Santosa GP, Kiandra duduk sendirian di sudut, menatap ke arah lintasan yang akan menentukan masa depannya. 3 balapan tanpa hasil membuat sponsor mulai kehilangan kepercayaan, bahkan rumor pemecatan sudah beredar di media padok. Tapi pagi itu, tatapannya tak lagi goyah. Dalam diamnya, tersimpan sesuatu yang baru, ketenangan dari seseorang yang sudah berdamai dengan rasa sakit. Arga mendekat sambil membawa helm putihnya yang kini penuh goresan. "Kau tahu, Endra," katanya pelan, "ada 2 jenis pembalap, yang takut kalah, dan yang tak peduli lagi pada kekalahan." Kiandra tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu sering jatuh untuk takut lagi, coach." Ia berdiri, mengenakan helm dengan tulisan kecil itu, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi seseorang." Tulisan itu kini bukan lagi janji, tapi pengingat bahwa darah, luka, dan air mata yang ia tumpahkan punya makna. Ketika lampu start padam, seluruh dunia seakan menahan napas. Kiandra memulai dari posisi 19, di barisan paling belakang, tapi sejak awal ia tampil agresif. Tikungan demi tikungan ia lewati dengan presisi tajam, tubuhnya nyaris sejajar dengan aspal licin. Komentator bahkan sempat terkejut, "Who is this Indonesian rider?"
Has flying. Lap demi lap, petir Jawa itu mulai menyambar satu persatu lawan. Dari posisi 19 ke 12, dari 12 ke 8, dan menjelang 5 lap terakhir, ia sudah di posisi keempat. Para pembalap senior mulai gelisah, bocah asing yang mereka anggap pelengkap grid, kini menjadi ancaman nyata. Di 3 lap terakhir, pertarungan semakin sengit. Di depan, pembalap Italia Luca Ferrini, favorit tuan rumah, berduel dengan 2 rekan timnya. Chiandra melihat celah kecil di tikungan Quercia, tempat yang dikenal berbahaya karena licin setelah hujan. Tapi ia tak berpikir 2 kali. Ia menurunkan gigi, memutar gas, dan menyalip dari sisi luar, sesuatu yang nyaris mustahil dilakukan di kondisi seperti itu. Ban belakangnya tergelincir sedikit, motor bergetar hebat, tapi entah bagaimana ia berhasil menstabilkannya. Sorakan penonton memecah keheningan, sebagian tak percaya bahwa bocah Indonesia itu baru saja melakukan manuver yang hampir bunuh diri. Ketika bendera finish dikibarkan, Chiandra melintasi garis di posisi kedua. Tidak ada yang bersorak di padok timnya, karena semua masih tertegun. Bahkan komentator kehabisan kata-kata. Kamera menyorot wajahnya di garis finish, di balik helm, terlihat matanya basah. Ia tak peduli pada peringkat, yang ia tahu hanyalah bahwa untuk pertama kalinya, dunia menatapnya bukan sebagai anak Asia yang tersesat, tapi sebagai pembalap sejati. Arga memeluknya di pit lane, matanya juga berkaca-kaca. Kau baru saja mengumumkan pada dunia bahwa Indonesia punya kilatnya sendiri, katanya. Malamnya, ketika semua sudah tenang, Chiandra duduk di balkon hotel sederhana tempat timnya menginap. Ia menatap langit Italia yang bertabur bintang dan memutar ulang suara sorakan penonton di kepalanya. Tapi di balik semua kebanggaan itu, ia masih merasa hampa. Ia tahu, perjalanan ini baru separuh. Ia menatap foto ibunya di ponsel dan berbisik, "Bu, aku sudah mulai membuat dunia mendengar." Dari jauh, suara motor latihan malam terdengar samar, seperti bisikan masa depan yang menantangnya untuk terus melaju. Dan sejak malam itu, media mulai menulis namanya. Ramadipa, The Lightning from Java, tulis headline besar di portal Moto3 Eropa. Julukan Petir Jawa, yang dulu lahir dari jalanan Yogyakarta kini menembus batas benua. Namun bagi Chiandra, kemenangan di Misano bukanlah akhir, itu adalah permulaan dari badai yang lebih besar, badai yang akan menguji bukan hanya kecepatannya, tapi hatinya sebagai seorang pejuang. Langit biru Toskana membentang di atas sirkuit Mugello, tempat di mana kecepatan dan bahaya berdansa dalam harmoni yang menegangkan. Bagi banyak pembalap, ini hanyalah seri lanjutan musim balap, tapi bagi Chiandra Ramadipa, ini adalah ajang pembuktian. Setelah podium epiknya di Misano, sorotan dunia kini tertuju padanya. Media memujinya sebagai cahaya baru Asia, sementara sponsor mulai melirik. Namun di balik semua itu, Arga melihat sesuatu di mata muridnya, kelelahan yang tak lagi fisik, melainkan batin. "Jangan biarkan pujian jadi beban," kata Arga di padok pagi itu. Tapi Chiandra hanya tersenyum. "Aku tidak ingin mereka lupa siapa aku." Kata-kata itu terdengar mantap, tapi hatinya sedang retak. Ia bahkan belum sempat mengangkat telepon dari ibunya sejak 2 minggu lalu. Ketika balapan dimulai, Mugello menyajikan pemandangan indah sekaligus mematikan. Tikungan cepat dan lintasan panjang membuat setiap pembalap seperti menari di antara maut dan kemenangan. Chiandra start di posisi keempat, tampil agresif sejak awal. Ia menyalip 2 pembalap di tikungan Arrabbiata, membuat komentator berteriak histeris. Di lap ke-7, ia sudah memimpin. Di pit wall, Arga hanya bisa menatap layar dengan cemas. "Jangan terlalu dorong, Endra," gumamnya lirih. Tapi Chiandra seperti tak lagi mendengar. Di dalam helm, yang ia dengar hanyalah gema ambisinya sendiri, suara yang memerintahnya untuk terus lebih cepat, lebih gila, lebih berani. Dan di lap ke-10, takdir menyalipnya. Saat melaju di tikungan terakhir menuju straight Mugello yang panjang, ban belakang motornya kehilangan grip akibat suhu ban yang naik drastis.
Motor bergetar hebat, lalu meledak ke sisi lintasan. Dalam sepersekian detik, tubuh Kiandra terpental keras, menghantam gravel dan berguling puluhan meter sebelum berhenti di pagar pembatas. Suara mesin, sorakan penonton, semua menghilang, hanya ada sunyi yang mencekam. Kamera televisi menyorot tubuhnya yang tergeletak tak bergerak. Dunia membeku. Ketika ambulans membawanya pergi, Arga berlari menyusul dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap helm putih yang retak dua, lalu berbisik dalam hati, "Tuhan, jangan ambil dia sekarang." Beberapa jam kemudian, di rumah sakit Firenze, Kiandra membuka mata. Bahunya patah, pergelangan tangan kanan retak. Ia mencoba menggerakkan jarinya, tapi tubuhnya terasa berat. Di sudut ruangan, Arga duduk sambil menunduk. "Aku jatuh lagi, ya?" tanya Kiandra dengan suara serak. Arga menatapnya dengan tatapan getir. "Kau tidak jatuh, Endra. Kau baru saja lahir untuk kedua kali." Tapi Kiandra hanya tersenyum lemah. "Kalau begitu, seharusnya rasanya tidak sesakit ini." Beberapa hari berlalu dalam kesunyian. Lalu suatu malam, saat hujan turun di luar jendela rumah sakit, ponselnya bergetar pelan. "Nomor rumah, Indonesia." Ia menjawab dengan tangan gemetar, dan suara di seberang membuat napasnya tercekat. Ibunya sakit keras, dibawa ke rumah sakit karena komplikasi jantung. "Nak, jangan khawatirkan ibu. Fokus sembuh, ya." Suara itu lemah tapi penuh kasih. Lalu sambungan terputus. Kiandra terdiam lama, air matanya menetes di atas plester putih yang menutupi bahunya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kecepatan terasa begitu tidak berarti. Malam itu, ia menatap keluar jendela rumah sakit, menatap hujan yang jatuh seperti serpihan ingatan. Ia teringat janji yang ia tulis di helm, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi seseorang." Kini kalimat itu terasa berbeda, bukan lagi tentang ketenaran, tapi tentang makna. Tentang ibu yang menunggu di rumah, tentang ayah yang membetulkan motor di bengkel Reyot. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan balapan untuk menang. Aku akan balapan untuk hidup." Ketika matahari pagi menembus jendela rumah sakit, wajah Kiandra tampak lebih tenang. Di samping tempat tidurnya, Arga menemukan selembar kertas kecil bertuliskan, "Aku jatuh bukan untuk kalah. Aku jatuh agar bisa belajar berdiri dengan cara yang lebih kuat." Dan saat itu, Arga tahu, Kiandra Ramadipa yang ia latih dulu, bocah nekat dari Yogyakarta, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembalap. Ia telah menjadi pejuang jiwa, seorang anak yang menyalakan kembali makna keberanian, bukan untuk menantang maut, tapi untuk tetap hidup di tengah luka. 3 bulan berlalu sejak kecelakaan di Mugello. Dunia balap sempat melupakan nama Kiandra Ramadipa, menyebutnya bakat muda yang hilang terlalu cepat. Tapi di balik kabar media dan keraguan publik, di sebuah gym kecil di Firenze, suara berat napas dan derit beban besi menjadi saksi kebangkitan. Bahunya masih terasa nyeri setiap kali digerakkan, namun semangatnya menolak padam. Arga berdiri di sisi treadmill, menatap muridnya yang berlari dengan peluh bercucuran. "Tubuhmu boleh hancur, tapi jiwamu jangan pernah menyerah," ucap Arga pelan. Kiandra menatap lurus ke depan, dengan mata yang kini bukan lagi milik bocah ambisius, melainkan mata seorang pria yang lahir dari luka. Hari demi hari, rehabilitasi berjalan seperti medan perang. Tangan kanan yang dulu mengendalikan throttle kini harus belajar menggenggam sendok tanpa rasa sakit. Kiandra jatuh, bangun, dan jatuh lagi. Tapi setiap kali rasa nyeri menembus sendi, ia teringat wajah ibunya yang terbaring di rumah sakit. "Ibu masih berjuang, masa aku menyerah?" bisiknya di antara deru napas. Hingga suatu pagi, dokter yang menanganinya menggeleng sambil tersenyum tak percaya. "Secara medis, kau belum sepenuhnya pulih. Tapi hatimu sudah jauh melampaui tubuhmu." Itu cukup baginya, izin tak resmi untuk kembali ke lintasan. Ketika musim memasuki seri penutup di Valencia, padok penuh dengan kejutan, nama Kiandra Ramadipa kembali muncul di daftar pembalap wildcard. Dunia balap gempar. Media menulis,
The Ghost of Mugello Return. Banyak yang menganggapnya gila, datang dengan bahu baru pulih, di sirkuit yang teknikal dan brutal. Tapi bagi Kiandra, ini bukan tentang membuktikan siapa yang paling cepat. Ini tentang menutup luka yang belum selesai. Arga menatapnya di pit sebelum balapan, menepuk helm muridnya dan berkata lirih, "Jangan balapan dengan amarah. Balapanlah dengan cinta." Bendera start dikibarkan, dan deru mesin menggema di udara dingin Spanyol. Start dari posisi ke-18, Kiandra seperti bayangan yang melesat di antara kerumunan. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi tak masuk akal, seolah rasa sakit di bahu sudah menjadi bagian dari ritme tubuhnya. Lap demi lap, ia naik posisi, 15, 12, 9, hingga akhirnya masuk 5 besar. Komentator mulai kehilangan kata-kata. Impossible. The Indonesian kid is back from nowhere. Tapi yang paling memukau bukan kecepatannya, melainkan ketenangan di wajahnya. Ia tak lagi mengejar kemenangan, ia sedang menari dengan takdirnya sendiri. Di 2 lap terakhir, ia bertarung dengan pembalap senior asal Spanyol yang pernah mencibirnya di awal musim. Duel mereka mengguncang sirkuit, saling salip di tikungan, duhan, hampir bersentuhan di turn 12. Dunia menahan napas. Di lap terakhir, Kiandra menyalip dari sisi luar, manuver yang hampir mustahil dilakukan di Valencia, dan berhasil. Ia melesat melewati garis finish di posisi ketiga, podium yang tak diimpikannya, tapi yang terasa seperti kemenangan sejati. Penonton berdiri, bertepuk tangan panjang. Arga menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, bukan karena sedih, tapi karena tak sanggup menahan haru. Di podium, dengan tangan kanan yang masih diperban, Kiandra mengangkat trofi perunggu ke langit sore Valencia. Air matanya jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia mengerti arti dari semua penderitaan, bahwa keajaiban hanya datang bagi mereka yang mau jatuh dan bangkit dengan hati utuh. Saat lagu kebangsaan Indonesia diputar, ia menatap ke kamera, lalu berbisik pelan, "Ini untuk Ibu." Dunia menyaksikan, dan di seluruh media sosial, nama Kiandra Ramadipa kembali membara, bukan sebagai pembalap muda ajaib, tapi sebagai legenda yang lahir dari abu luka. Malam itu, di garasi tim, Arga menghampirinya. "Kau tahu, Endra, hari ini kau bukan cuma balapan. Kau berdamai dengan takdir." Kiandra menatap trofi di tangannya, lalu menjawab dengan senyum kecil, "Mungkin aku tidak lagi takut jatuh, Pak. Karena aku tahu, jatuh pun bisa jadi cara Tuhan mengajarkan kita terbang." Dan di luar garasi, langit Valencia terbakar jingga, seolah seluruh semesta pun ikut bertepuk tangan untuk anak Indonesia yang kembali dari kematian dan menaklukkan dunia. Kemenangan di Valencia mengguncang jagat balap dunia seperti ledakan di tengah sunyi. Media internasional menulis tajuk yang sama, Kiandra Ramadipa, The Boy Who Raced There. Dari Tokyo sampai Milan, nama anak Indonesia itu jadi pembicaraan. Video finishnya di Valencia ditonton lebih dari 50 juta kali dalam semalam. Tapi bagi Kiandra, semua gemuruh itu terasa jauh. Ia duduk di balkon hotel, menatap langit Eropa yang mulai gelap, dan mengingat satu hal, janji pada ibunya. "Nak, jika kau sudah sampai puncak, jangan lupa siapa yang mendorongmu dari bawah." Ia tersenyum kecil, menatap trofi di tangannya. "Ibu, aku belum sampai puncak. Aku baru mulai mendakinya." Keesokan harinya, dunia balap bergolak. Beberapa pabrikan besar, Honda, Ducati, bahkan KTM, mengirim perwakilan untuk bertemu langsung. Mereka menawarkan kontrak, fasilitas, dan impian yang bisa mengubah hidup siapapun. Tapi Arga menatap semua proposal dengan tenang. "Kami tak mencari tim yang paling besar," ujarnya di depan wartawan. "Kami mencari tim yang paling menghargai arti perjuangan." Kiandra hanya menatap lantai, merasa dadanya sesak oleh kebanggaan sekaligus beban. Dunia kini menunggunya membuat keputusan, dan setiap langkah yang ia ambil bisa menentukan masa depannya atau menghancurkannya. Sore itu, di padok yang mulai sepi, Kiandra berjalan sendiri.
Angin membawa aroma bensin dan karet terbakar, bau yang dulu menakutinya, kini justru menenangkan. Ia berhenti di depan lintasan yang kosong dan berbisik, "Kau ingat waktu aku jatuh di Mugello? Kini aku berdiri di sini lagi. Tapi kali ini bukan untuk menantangmu, tapi untuk memahami apa yang kau ajarkan padaku." Di kejauhan, Arga datang membawa amplop berisi tawaran resmi dari Repsol Honda Team, tim yang dulu menjadi impian masa kecil Kiandra saat menonton balapan di televisi bersama ayahnya. Namun, sebelum sempat menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari rumah, Ibu Koma. Dunia yang semula penuh sorotan itu seketika gelap. Ia berlari ke kamar hotel, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Arga menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu menepuk bahu muridnya pelan. "Pergilah. Dunia balap bisa menunggu." Ibu tidak. Dalam hitungan jam, Kiandra sudah berada di pesawat menuju Jakarta. Di balik topi dan masker, tak ada yang tahu bahwa lelaki yang duduk di kursi ekonomi itu baru saja mengguncang dunia. Kini ia hanyalah seorang anak yang ingin pulang. Sesampainya di rumah sakit, aroma obat dan suara mesin monitor jadi sambutan. Di sana, ibunya terbaring dengan wajah tenang, seperti sedang tidur panjang. Kiandra menggenggam tangan ibunya erat, memandang perempuan yang menjadi sumber keberaniannya. "Bu, aku sudah sampai ke puncak sedikit. Tapi ibu harus lihat aku berdiri di podium dunia." "Ya." Air matanya menetes di punggung tangan yang sudah dingin. Monitor jantung mulai melambat. Di detik itu, waktu berhenti bagi Kiandra Ramadipa. Beberapa hari setelah pemakaman, dunia balap menunggu kabar darinya. Semua menebak, apakah tragedi itu akan mengakhiri karir sang fenomena. Tapi saat semua orang berspekulasi, sebuah video muncul di media sosial. Dalam video itu, Kiandra berdiri di depan makam ibunya, membawa helm putih yang retak. Suaranya tenang tapi menusuk, "Ibu, aku janji, aku akan bawa bendera ini ke podium dunia, bukan untuk ketenaran, tapi untuk ibu. Karena aku ingin dunia tahu, anak Indonesia bisa menembus batas." Video itu viral. Dalam semalam, dunia kembali menunduk pada nama Kiandra Ramadipa, bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai simbol perjuangan. Dari lembaga balap hingga publik global, mereka mulai menyebutnya The Soul Racer, pembalap dengan jiwa yang tak bisa dikalahkan. Di balik rasa kehilangan yang belum sembuh, api baru mulai menyala di dalam dirinya. Kiandra tahu, langkah selanjutnya bukan sekadar tentang balapan. Ini adalah perjalanan spiritual seorang anak bangsa, yang akan menantang seluruh dunia untuk percaya bahwa keberanian sejati lahir dari kehilangan terdalam. Langit Barcelona berwarna kelabu ketika Kiandra Ramadipa menjejakkan kaki di markas besar Repsol Honda Team. Aroma aspal basah menyatu dengan udara musim gugur yang menusuk. Di pundaknya, masih terasa bayangan kehilangan. Ibunya baru berpulang sebulan lalu, tapi dunia sudah menuntutnya untuk kembali bersinar. Kamera dan mikrofon menanti di depan pintu kaca bertuliskan Honda Racing Corporation. Namun, di balik senyum tipis yang ia tunjukkan pada media, ada hati yang bergetar di ambang air mata. "Aku datang bukan untuk terkenal," bisiknya dalam hati, "aku datang untuk menepati janji pada ibu." Ruang pertemuan di lantai 2 terasa dingin dan megah. Di hadapan Kiandra, 3 petinggi Honda duduk dengan jas rapi dan ekspresi netral. Di sampingnya, Arga duduk diam, menatap muridnya dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. "Kami tidak pernah melihat pembalap sekuat itu, secara mental," kata salah satu direktur dengan nada datar tapi penuh makna. "Kau bukan hanya cepat, tapi juga hidup dari dalam." Kiandra hanya menunduk. Ia tidak memikirkan angka di dalam kontrak, ia hanya ingin satu hal, kesempatan untuk balapan di level tertinggi, membawa nama Indonesia ke panggung MotoGP. Ketika pena di tangannya menorehkan tanda tangan di atas kertas kontrak, seluruh ruangan seolah bergetar. Dunia baru saja menyaksikan sejarah, anak muda dari Yogyakarta resmi bergabung dengan tim yang melahirkan legenda dunia. Namun di balik euforia, badai mulai terbentuk. Di garasi tim, beberapa mekanik senior tampak ragu.
Anak ini belum siap mental untuk MotoGP, bisik seorang teknisi asal Spanyol. Dia cuma fenomena media. Kiandra mendengar bisikan itu dari kejauhan. Tapi alih-alih marah, ia tersenyum kecil. Mereka tidak tahu seberapa dalam luka bisa mengubah seseorang. Di tengah malam, ketika semua orang sudah pulang, ia diam-diam duduk di atas motornya, menatap dashboard digital dengan jantung berdebar. Ia menyentuh tangki bahan bakar dan berbisik, "Ibu, lihat, aku sudah sampai di sini." Air matanya jatuh satu tetes di bodi oranye putih itu. Tes pramusim dimulai di Jerez, dan langit mendung menjadi saksi lahirnya kembali seorang legenda. Para pembalap senior melaju cepat, sementara Kiandra tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan motor MotoGP yang buas, tenaganya berlipat ganda dari motor sebelumnya. Di lap-lap awal, ia hampir kehilangan kendali beberapa kali. Komentator mulai meremehkan, sepertinya keajaiban Valencia hanya keberuntungan. Tapi di tengah rasa sakit bahu yang masih sering kambuh, ia terus memaksa tubuhnya menari bersama mesin. Di lap terakhir hari itu, catatan waktunya tiba-tiba melesat, tercepat kedua dari seluruh pembalap. Padok terdiam, bahkan para senior hanya bisa saling pandang. Setelah turun dari motor, Arga menghampirinya. "Kau gila, Endra, tapi gila yang benar." Kiandra tertawa kecil sambil menatap langit yang mulai cerah. "Aku hanya ingat satu hal, Pak. Saat aku jatuh di Mugello, aku melihat sekelibat cahaya. Mungkin itu bukan cahaya maut, tapi cahaya panggilan untuk kembali." Arga menepuk pundaknya. "Kalau begitu, terus ikuti cahaya itu. Tapi kali ini, pastikan kau mengendalikannya, bukan dikuasai olehnya." Kalimat itu menancap di dada Kiandra, menjadi mantra baru sebelum musim dimulai. Hari demi hari, berita tentang kebangkitannya membanjiri dunia maya. Kiandra Efek menjadi tren global, banyak anak muda Asia mulai bermimpi menembus MotoGP karena kisahnya. Namun, di balik sorotan itu, Kiandra semakin menyadari bahwa dunia yang ia masuki kini bukan hanya lintasan dan mesin, tapi juga politik, tekanan sponsor, dan permainan media. Satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Ia belajar diam, belajar kuat, dan belajar menjadi bayangan di tengah gemerlap cahaya. Malam sebelum debut resminya sebagai pembalap MotoGP, Kiandra berdiri di pit lane yang sunyi, memandangi garis start yang diterangi lampu kuning. Ia menutup mata, mendengar suara angin membawa gema masa lalu, suara ibunya, tawa Arga, deru motor pertamanya di jalan kampung. Ia berlutut, menyentuh lintasan, dan berkata pelan, "Besok, bukan aku yang balapan, tapi semua yang pernah mempercayaiku." Di langit, kilat menyambar seolah mengukir tanda takdir. Esok hari, dunia akan menyaksikan anak Indonesia melawan legenda, dan sejarah baru siap ditulis dengan tinta dari air mata, luka, dan keberanian yang tak pernah padam. Langit Doha malam itu berwarna kelabu kelam. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi sirkuit Losail International Circuit yang bersinar di bawah hujan tipis. Semua pembalap MotoGP bersembunyi di padok, menunggu keputusan race direktor. Tapi di sudut garasi Repsol Honda, seorang pemuda Indonesia berdiri tegak menatap lintasan basah itu tanpa berkedip. Kiandra Ramadipa tahu, inilah hari yang ditakdirkan untuk menguji segalanya, bukan hanya keberaniannya, tapi juga janjinya pada ibunya yang telah tiada. Arga menatapnya dari belakang, lalu berkata pelan, "Hujan seperti ini, dulu membuat banyak pembalap memilih mundur." Kiandra tersenyum samar, mungkin karena mereka belum tahu rasanya bertarung bukan untuk menang, tapi untuk dikenang. Ketika lampu start akhirnya menyala merah, hujan masih turun. Seluruh dunia menonton, 25 pembalap bersiap, dan di posisi ke-14, Kiandra memegang throttle dengan tangan kanan yang masih terasa nyeri. "Ibu, lihat aku," gumamnya di balik helm. Lampu padam, "Ente go." Deru mesin pecah seperti badai. Air menyembur ke segala arah, visibilitas nyaris nol, tapi Kiandra tak peduli. Ia menyalip satu demi satu pembalap yang tergelincir. Setiap tikungan seperti tarian maut,
namun setiap gerakannya justru semakin tajam, semakin hidup. Komentator berteriak histeris, "Unbelievable. The Indonesian rookie flies through the storm." Lap demi lap berlalu, dan hujan makin deras. Banyak pembalap terjatuh, bahkan beberapa bintang besar menyerah. Tapi Kiandra terus melaju, dengan mata yang tak lagi melihat lintasan, melainkan kenangan. Ia melihat wajah ibunya di setiap refleksi air, mendengar suara Arga di setiap deru mesin, dan merasakan kehangatan kampung halamannya di setiap percikan hujan yang membasahi visor. Di lap ke-16, sesuatu terjadi, motornya mulai kehilangan grip. Ban belakang tergelincir, tubuhnya hampir terpental. Tapi Kiandra menahan dengan kekuatan luar biasa, tubuhnya bergoyang hebat namun tetap bertahan. Sorakan pecah dari penonton yang berdiri di bawah payung. "Dia tak manusia," teriak seorang reporter asing. 2 lap tersisa. Posisi Kiandra kini kedua, di belakang juara dunia asal Italia, Marco Bellini, pembalap yang sudah kenyang pengalaman dan terkenal licin di trek basah. Arga menggenggam radio komunikasi erat, suaranya bergetar, "Endra, jangan paksa, kau sudah cukup." Tapi Kiandra tak menjawab. Ia hanya menatap lampu belakang motor Bellini, lalu berbisik, "Ibu, aku akan buat dunia mengingat namamu malam ini." Tikungan terakhir, Bellini sedikit melebar, air menyembur ke sisi luar. Kiandra mengambil sisi dalam, menukik dengan presisi mustahil. Motor bergeser, hampir jatuh, tapi berhasil kembali tegak. Garis finish tinggal beberapa meter. Dan di bawah hujan deras yang membasahi sirkuit Qatar, bendera kotak-kotak dikibarkan. 2 motor melesat bersamaan, tapi layar besar menunjukkan nama yang tak disangka, P1, Kiandra Ramadipa, Repsol Honda. Dunia membeku sesaat sebelum bergemuruh. Penonton berdiri, komentator kehilangan suara, dan di garasi Honda, Arga berlutut sambil menutup wajah, menangis sejadi-jadinya. "Kau melakukannya, Endra, kau benar-benar melakukannya." Kiandra berhenti di garis finish, menatap langit, lalu membuka helmnya. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Ia berlutut di atas aspal, mencium tanah yang licin dan berbisik, "Untuk ibu, untuk Indonesia." Podium Qatar malam itu jadi momen paling emosional dalam sejarah MotoGP. Lagu Indonesia Raya berkumandang di bawah hujan, dan seluruh dunia menyaksikan bendera merah putih berkibar tinggi untuk pertama kalinya di kelas Premier. Kiandra berdiri tegak dengan wajah penuh air, menggenggam trofi emas dengan tangan kanan yang dulu retak. "Aku hanya anak bengkel dari Yogyakarta," katanya saat wawancara pasca balapan, "tapi malam ini, aku membuktikan bahwa mimpi tak punya paspor." Kalimat itu menggema di seluruh dunia, menembus layar, menembus hati jutaan orang yang bermimpi dari tempat kecil. Malam itu, ketika semua sorotan padam dan sirkuit mulai sunyi, Kiandra duduk di pit lane sendirian, hanya ditemani suara hujan yang perlahan reda. Ia menatap lintasan yang kini basah mengilap seperti cermin dan berkata pelan, "Aku sudah menepati janji, Bu. Tapi aku tahu, ini baru awal dari cerita yang lebih besar." Di langit, awan terbuka, dan cahaya bintang menembus gelap malam. Seolah seluruh semesta pun memberi salam pada anak bangsa yang melampaui batas manusia, menulis sejarah dengan air mata dan keberanian.